Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Ya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah Honda HR-V lagi. Ini Honda HR-V yang tipe E 1500 keluaran pertama. Oh iya, bagi teman-teman yang belum lihat review kami Honda HR-V tahun 2019 yang tipe E, itu saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat dulu. Kalau yang ini adalah Honda HR-V yang tipe E yang keluaran pertama. Selamat menonton. Ya teman-teman, ini adalah Honda HR-V yang tipe E, variannya tipe E yang 1500 CVT ya. Kita lihat dari depan dulu ya teman-teman. Yang belum nonton Honda HR-V terbaru tahun 2019 atau 2020, silahkan lihat dulu ya. Kalau mau lihat, saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini seperti ini kondisi untuk Honda HR-V yang generasi pertama kali muncul. Jadi ini karena tipe E itu adalah tipe yang termasuk tipe rendah ya. Jadi itu headlampnya dia masih menggunakan multi reflektor, belum ada proyektornya, masih menggunakan halogen. Ini lampu utama, kemudian lampu sennya dan lampu senja. Di situ juga ada lampu senja ya, modelnya seperti itu, sama ya, untuk lampu modelnya sama. Kemudian ini yang membedakan dia fog lampnya. Jadi fog lampnya dia modelnya kecil, tapi housingnya dia melebar ya, samping itu. Ini hitam doff ya, tidak dicat. Seperti ini teman-teman dari depan. Tengah ada grill besar, warnanya abu-abunya abu-abu tua ya. Di tengah ada karnis chrome-nya, ada lambang Honda besar di tengah. Sedikit beda dengan yang facelift ya. Jadi teman-teman bisa bedakan dengan yang generasi sekarang yang terbaru, yang facelift. Kita lihat ke kiri ya, masih sama ya teman-teman, tidak ada lampu sen di bodi, dia lampu sennya ada di spion. Kemudian untuk rodanya dia model peleknya berbeda, tapi menggunakan profil ban yang sama, 21555 ring 17. Model velgnya berbeda teman-teman, seperti itu. Palang 5 warnanya silver, ada alloynya. Jadi di sini silver, di sini alloy, jadi warna-warna chrome gitu ya. Yuk kita ke samping lagi. Ya, ini handle-nya dia sudah chrome, ada keyless entry atau smart key nya. Kemudian ini untuk handle yang belakang ya, modelnya di pilar C seperti ini. Untuk tangki bensinnya di situ. Kita ke belakang lagi, sudah disertai dengan spoiler dan high mount stop lamp. Kaca belakang sudah ada defogger. Lalu tail lampnya dia sudah LED yang untuk remnya sudah LED, namun yang sen dan lampu atretnya dia belum, masih biasa. Di sini ada emblem Honda HR-V, logonya di tengah, iVTEC di sini, dan tidak ada emblem apa-apa karena tipe E ya seperti ini modelnya, jadi polos. Kalau yang ada emblem tambahan itu yang tipe Prestige, dia ada tambahan di sini. Dan yang Prestige itu selalu 1800 ya. Seperti itu, polos, tidak ada sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada sensor parkir ya. Dia bawaannya tidak ada. Untuk kamera parkir juga tidak ada. Ya sama seperti yang model sekarang ya.
Untuk antenanya di tengah, belum yang model saktin ya, seperti ini. Yuk kita lihat interiornya. Ya teman-teman, kuncinya seperti ini, sama seperti dengan Honda HR-V atau Honda Jazz yang terbaru ya. Dia modelnya seperti ini. Kita mengunci cukup dengan menekan tombol, dan membukanya kita hanya kuncinya ini dia hanya di kantongan aja. Kita hanya perlu seperti itu aja, dia sudah terbuka otomatis. Oke, kita masuk teman-teman. Kita lihat dari door trim. Door trim ini keseluruhan warnanya hitam, tapi di sini ada bahan kain ya. Di sini bahan kain, di sini bahan kain. Baru di sini kentung plastik. Modelnya masih plastik keras, tidak terlalu keras juga ya, tapi sudah lumayan. Untuk finishingnya juga lumayan bagus. Untuk speakernya dia ada variasi chrome di pinggir-pinggirnya. Handle-nya juga sudah chrome. Kemudian di sini ada power window yang auto hanya di driver. Ini ada central lock. Kemudian ini ada electric mirror dan auto retract, dia bisa melipat otomatis. Oke, kita masuk teman-teman. Ya, ini layoutnya ya untuk Honda HR-V. Seperti ini. Kita nyalakan ya. Dia sudah button start. Wah, ini agak flicker ya, dia kedip-kedip. Itu bukan karena LED-nya rusak, tapi karena kamera ya. Seperti ini teman-teman untuk tampilannya, dashboardnya. Ini generasi pertama ya, jadi Honda HR-V generasi pertama itu seperti ini tampilannya. Kebetulan ini yang tipe CVT atau otomatis. Mulai dari kanan dia ada kisi AC yang bisa dimatikan. Ada aksesoris chrome-nya di pinggirnya ya. Kemudian di sini ada soft touch, tapi ada jahit-jahitannya palsu ini. Ini jahit-jahitannya untuk cetakan. Tapi sini sudah soft touch. Kalau dashboardnya semua masih keras, plastik keras. Nah di tengah dia juga sudah soft touch teman-teman. Tapi sayangnya ini ya, dia palsu ya, jadi kayak cetakan gitu. Untuk kisi AC tengah dia paten, tidak bisa dimatikan, hanya seperti ini. Ada list chrome-nya sama dengan yang kanan dan yang kiri. Yang kiri ya, ini yang agak unik di Honda HR-V. Seperti sudah saya sampaikan di video HR-V yang new, dia ada 3. Jadi entah kenapa ya, dia Honda menciptakan kisi AC 3 di sebelah kiri, dan chrome-nya selebar itu. Seperti itu. Kemudian ada glove box-nya juga lumayan besar ya. Dia ada soft opener-nya. Nah, seperti itu. Kemudian sebelah kiri ini bahan kain dan bahan kain ya, sama seperti yang kanan. Kemudian sama ada cup holder 1 dan speaker. Oke. Untuk audionya atau head unitnya, dia bawaannya ini seperti ini, JVC. Terus suaranya juga nggak terlalu jelek juga ya. Kita mau coba, nggak ada CD. Oh ada CD, kita coba dulu. Jadi menurut saya untuk audio standarnya dia sudah bagus, karena dia ada twitternya teman-teman. Twitternya tuh di balik dashboard ini ada twitternya. Nah mungkin ini dia ke arah mid string atau mid low ya, karena tendangan bassnya tadi lumayan kuat. Seperti itu. Jadi di sini mid low, itu twitternya di situ di balik dashboard ini. Oke. Dia cukup lengkap, ada DVD, ada CD, ada MP3. Yang lainnya saya kurang paham.
Nanti kita bisa, ini ada logo Hondanya ya. Jadi kalau pertama kali dinyalakan ada logo Honda. Ada USB, ada tuner, ada iPod ya. Udah seperti itu aja. Ya, kemudian di bawahnya dia ada, karena ini tipe E, dia tipe itu menurut kami tipe yang tengah-tengah ya. Jadi yang di bawahnya itu ada tipe S kalau nggak salah. Tipe yang E itu dia sudah digital, tapi ini semua seperti touchscreen gitu loh. Nah, modelnya touchscreen gitu. Ada semburan AC-nya, jadi modenya seperti ini. Modenya, kemudian ini untuk pengaturan fan, ini pengaturan suhunya, temperatur. Ini untuk sirkulasi AC di dalam, dari dalam dan dari luar. Ini untuk defogger depan, kemudian ini defogger belakang. Dan ada mode auto. Begitu teman-teman. Cukup lengkap ya, umumnya AC digital, tapi menurut saya ini agak kurang enak gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau mindah-mindah itu kita harus lihat di sini dulu tanpa harus bisa meraba. Jadi kalau pecet-pecetannya asli, ada asli gitu ya tekanannya. Jadi kita sedang menyetir tidak harus nengok ke sini ya. Itu menurut saya aja. Di sini ada chrome-nya ya di pinggir-pinggirnya, bagus sekali. Kemudian di sini ada storage tapi nggak terlalu besar. Ini untuk shiftnya, dia menggunakan CVT ya teman-teman. Kemudian ini untuk handremnya, dia modelnya elektrik. Ini untuk brake hold-nya, untuk nahan di tanjakan ya, kurang lebih seperti itulah fungsinya. Dan ini ada cup holder, bisa dibuka seperti ini untuk minuman yang besar. Kemudian di sini ada cup holder lagi, tapi kecil, bisa dibilang storage aja ya kalau ini. Kemudian sudah cukup itu. Di sini bisa difungsikan sebagai armrest. Ini ada bahan kulit ya di sini. Nah, di sini bahannya soft touch semua teman-teman, dan jahit-jahitan yang palsu ini. Nah, kemudian di bawah sini ada storage lagi. Ada storage, bisa untuk naruh barang ya, HP atau apa. Dan itu tembus sampai sini. Nah, saya lihatkan ya. Itu tembus. Jadi itu tadi tembus ya. Bisa diambil dari kiri dan dari kanan. Seperti itu. Oke, kita lihat di speedometernya. MID-nya sama seperti ini. Dia sudah Optitron, warnanya putih. Sebelah kanan sama ya, isinya ini sama seperti Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Mobilio, itu sama ya modelnya. Ini ada odometer trip A, trip B. Kemudian average bahan bakarnya, odometer ya, yang paling atas itu jam. Nah, itu ada tadi ada range, itu sisa kilometer yang dapat ditempuh. Kemudian ini bahan bakarnya, sisa bahan bakar. Kemudian yang atas itu konsumsi bahan bakar yang secara real ya. Oke, sebelah kiri dia ada speedometer, ada tachometer. Di bawahnya itu karena ini tipe CVT, jadi dia ada indikator untuk transmisi ya, dan lain-lain gitu. Pengoperasiannya lewat sini ya. Oke teman-teman, untuk setirnya model palang 3. Di sini ada finishing hitam, kanan kiri ada tekan-tekanannya, jadi ada tombol-tombolnya. Sebelah kiri untuk pengaturan audio, kemudian yang sebelah kanan dia untuk cruise control, seperti itu. Untuk dibalik kemudinya dia ada kayak semacam Optitron ya.
Tiptronic. Jadi yang kanan itu yang plus, yang menambahkan giginya, yang kiri mengurangi. Kemudian saya nyalakan dulu. Yang sebelah kiri dia pengaturan untuk power window depan dan belakang, ada intermittent low dan high, tapi tidak ada pengaturan waktu jedanya ya. Sebelah kanan dia untuk lampu utama dan fog lamp. Nah, untuk setirnya dia sudah bisa tilt steering dan teleskopik. Kita lihat ke atas teman-teman, di sini ada hand gripnya, ada halus ya melipatnya, kemudian ada sun visor, ada lampunya, sun visor, kemudian di sini ada lampu baca kanan kiri. Sebentar saya mundur dulu. Kemudian sebelah kanan juga, ada lampunya juga, bagus. Nah di driver juga ada ini, ada sun visor. Dia di sini bahannya Bluetooth ya, warnanya abu-abu. Kemudian spion tengah dia ada anti silau, tapi tidak auto ya. Untuk airbagnya dia ada dua, ada di driver sama di penumpang ya, di dashboard. Oke, dari baris pertama seperti itu. Nanti ini saya paskan di posisi menyetir saya ya, seberapa lebar di belakang. Kita ke baris kedua ya, ini ke baris kedua, sama bahannya dia ada Bluetooth, kemudian ini ada kain juga atau Bluetooth ya. Di sini power window, kemudian di sini ada speaker mid-range ya, dia sudah ada tweeternya di dalam. Ada cup holder 1. Nah tadi yang saya lupa, kita ke depan lagi ya, itu untuk jok kulit, bahan joknya ya. Jadi yang sebelah kanan kirinya ini dia sayapnya dia warna kulit ya, dia kayak bahan-bahan kulit gitu, tapi tengahnya dia Bluetooth atau kain. Nyaman sekali ya. Fungsinya sudah ada sliding dan reclining, kemudian ada lift adjuster, dia bisa dinaik turunkan. Oke, kita ke belakang lagi. Modelnya sama ya, yang kanan kiri sayapnya dia ada bahan kulit, tapi yang tengah dia bahannya kain. Dia sudah isofix, jadi kalau mau bawa car seat untuk bayi itu ya sudah bisa. Di belakang di sini ada satu armrest dan dua headrest, kanan kiri, tengah tidak ada, dia tidak bisa digunakan yang ke. Nah kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, di sini yang saya salut untuk mini SUV atau compact SUV, dia paling luas ya. Tadi posisi menyetir saya 178 cm, tapi di belakang dia masih longgar sekali teman-teman. Oke, ini saya akui longgar sekali untuk HRV daripada Nissan Juke. Kapan-kapan nanti kita review Nissan Juke ya. Kalau Nissan Juke dia terlalu sempit. Kemudian joknya ini kalau model-model compact SUV seperti ini atau crossover, memang yang belakang memang cenderung agak ini ya, agak tegak. Tapi dia bisa diatur. Oh tidak bisa. Jadi dia modelnya paten teman-teman. Hanya satu setelan, jadi seperti ini atau dilipat seperti itu. Jadi kalau duduk di belakang nyamannya ini harus dinaikkan. Nah segini, kalau enggak ini nanti kena badan kita. Jadi harus dinaikkan baru nyaman seperti itu. Tapi sangat nyaman ya, di belakang udah cukup lah menurut saya, dengan jok yang empuk, kemudian tengahnya dia sudah kulit ya. Cukup, lebih dari cukup untuk sebuah crossover atau compact SUV ya. Ya, di tengah kita dapat ini. Bentar. Nah, di tengah dapat cup holder 1 sama kantongnya ada di setiap seatnya, ada ya, ada kantong.
Kemudian tadi saya lupa lagi untuk seatbeltnya, dia sudah bisa di adjust ya, naik turun sesuai dengan tinggi badan. Kalau yang belakang dia paten. Nah, kalau yang ini untuk pengaturan car seat ya. Selebihnya oke, tidak ada masalah. Untuk lampu kabinnya hanya satu di tengah. Kalau yang depan tadi ada dua ya untuk lampu kaca. Oke sekali, udah ARV mantap. Untuk luasnya, legroomnya sama headroomnya dia cukup ya. Headroomnya juga cukup, legroomnya oke. Nyamannya dari 10 saya kasih nilai 8 ya. Karena joknya ini lumayan empuk teman-teman. Karena tengahnya ini kan kain ya. Tengahnya kain jadi cenderung empuk ya. Oke sip, kita ke bagasi. Iya, ini kita bahas bagasi. Bagasinya teman-teman lega sekali ya. Ini kurang lebih seperti Honda Jazz. Bagus sekali teman-teman untuk bagasinya, dia luas. Spare tire juga di dalam. Ada kunci-kunci di situ ya. Kunci-kunci dan spare tire. Ukurannya sama seperti yang digunakan di luar. Tapi tidak ada separator. Jadi tidak ada separator, jadi bahaya ya kalau misalnya kaca filmnya tidak gelap, untuk bawa barang lumayan bahaya. Seperti itu untuk bagasinya. Kita lihat ke mesin. Ya teman-teman, ini untuk mesinnya. Kita lihat dari atas ya. Di balik kap dia ada peredamnya, ada peredam panas, ada hot isolator. Warnanya sudah satu warna dengan body, dicat ya, bagus sekali. Finishingnya ada kayak karet-karet di pinggirnya. Kemudian dia sama seperti yang digunakan Honda Jazz GK5, Honda City, kemudian Honda HPRV ya, sama. 1500 cc menggunakan transmisi CVT. Kemudian powernya sekitar 118. Untuk spek lengkapnya saya cantumkan di gambar ya. Seperti itu speknya. Masih terasa longgar ya di mesinnya HRV. Seperti itu mesinnya. Untuk yang HRV dia ada dua tipe, ada yang 1500 dan 1800. Yang 1800 yang tipe prestis. Ya teman-teman, sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton review mengenai Honda HR-V 1500 tipe E yang CVT generasi pertama. Jadi ini adalah Honda HR-V yang awal-awal kali muncul di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari compact SUV atau compact crossover ya. Ini salah satu pilihannya. Menurut saya di sisi interior dia oke ya, untuk leganya, headroomnya, kemudian legroomnya, dan mesinnya dia menggunakan 1500 dan 1800. Ada dua pilihan. Untuk pesaingnya dia ada Suzuki SX4, kemudian Chevrolet Trax, ada Nissan Juke, dan masih banyak lagi ya yang modelnya seperti ini. Kelebihannya dari segi kelegaan di interior, kemudian mesinnya yang irit bahan bakar, terkenal karena Hondanya. Kemudian juga jaringan servisnya juga sudah lumayan banyak Honda ya. Kemudian harga jual kembalinya yang masih tinggi, dan apalagi bisa diisi di kolom komentar. Lalu menurut saya kekurangannya dia di bodinya ya. Jadi bodinya itu ada kayak trim hitam-hitam di atas ban. Nah, itu kalau tidak pandai merawatnya dia bisa putih-putih. Dalam kurun waktu setahun 2 tahun pasti sudah agak memudar warna putih. Kecuali Anda pilih tipe yang prestis, dia sewarna bodi ya. Jadi yang warna hitam itu sewarna bodi. Itu menurut kami, pendapat kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan like-nya dan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.